kasih Bapa Yahweh, berbicaralah kepada kami mempelai-mempelai kudus-Mu Adoni Swamasya, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yahweh Elohim Zebaot, Besem Adoni Swamasya Wira Kodes, kami sambut Dafar Elohim, Dafar Adoni Swamasya. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk mempelai-mempelai Adoni Swamasya. Sahabat Salam buat kita semua, mempelai-mempelai yang hadir pada saat ini, baik yang offline maupun juga yang online. Ya, puji Bapak Yahweh, kita sudah memasuki minggu kedua di bulan ini, di mana sebentar lagi kita akan melewati tahun 2024. Ya, waktunya sudah sangat dekat. Memang tidak terasa ya, kalau kita hitung-hitung ini sudah 2024. Sebentar lagi 2025, artinya kita sudah melewati 2000 tahun penanggalan ya. Dan ini sebenarnya menunjukkan hari-hari terakhir di hari ke-6 ya. Artinya sebentar lagi kita akan memasuki hari ke-7, yaitu masa kerajaan 1000 tahun. Dan ini tidak mungkin ditunda lagi ya, dan tidak ada penundaan. Artinya setiap hari itu kalau kita lewati, itu pasti akan berganti harinya. Ya, contohnya seperti sekarang, kita satu hari 24 jam. Ya, setiap mulai dari jam 00 sampai jam 00 lagi, itu kan waktu berjalan terus. Ya, tidak mungkin habis sudah misalnya jam 23 masuk ke 24, terus nanti masuk ke jam 25, itu tidak ada ya. Dia pasti akan masuk ke 00 ya, 01 ya. Artinya itu akan ada pergantian ya. Begitu juga sekarang ya. Di hari ke-6 kita akan memasuki hari ke-7 di kerajaan 1000 tahun. Jadi tidak ada istilah wah masih lama ya. Masih ada 100 tahun lagi, 200 tahun lagi, bahkan ada orang yang mengatakan ya masih lama lah, mungkin ada berapa puluh generasi lagi ya. Tidak seperti itu ya. Bapak Ibu mempelai Adoni Swamasya, karena waktunya sudah sangat dekat, dan kita percaya kita akan memasuki hari-hari yang terindah ya di dalam hidup kita, yaitu kita bertemu dengan Adonai Swamasya, di mana kita akan dijemput oleh Adonai Swamasya ya pada saat nanti rapture. Oke, kita akan masuk ya ke dalam visi misi, hierarki Samaim, dan juga latar belakang pelayanan kita di YRH Ministry. Sebagaimana yang selalu saya sampaikan, visi kita adalah masuk ke Samaim, ya, masuk ke Samaim dalam keadaan hidup-hidup, di mana tubuh kita saat ini, tubuh fisik kita yang ada di dunia ini nanti akan terangkat ya secara utuh ya. Tetapi nanti di udara tubuh kita akan diubah menjadi tubuh kemuliaan, tubuh kekal ya, supaya kita tidak lagi mengalami kefanaan ya, tetapi kita masuk ke dalam keabadian ya, kekekalan. Itulah visi kita ya. Kita punya pelayanan kantor pusat itu di Samaim, Yerusalem Baru. Inilah kantor pusat kita ya. Jadi selalu saya sampaikan pelayanan kita berpusatnya di Samaim, Yerusalem Baru, bukan di dunia ini, karena dunia ini hanya sementara. Tetapi kantor pusat kita yaitu Samaim, Yerusalem Baru itu kekal ya. Tidak akan mengalami kehancuran, tetapi tetap kekal selama-lamanya. Sementara bumi ini yang akan menuju kepada kehancuran. Lalu kita memiliki Gembala Agung Sinode Pusat kita adalah YYRH Echad. Yahweh Yeshua Hamasya Ruach HaKodes Echad, satu adanya ya. Artinya YYRH itulah Gembala Agung kita ya. Kita tidak mengandalkan manusia, tetapi kita mengandalkan YYRH Echad. Jadi kalau ada yang menghujat atau yang menghina YRH Ministry, itu berurusan dengan YRH Echad ya, tidak main-main ya. Karena apa? Karena
kita ini, pelayanan kita ini adalah karena perintah dari YYRH Ehad, yaitu Adonai Yeshua HaMashiach. Ya, jadi bukan pelayanan manusia ya. Lalu kita memiliki misi adalah ready to rapture, siap untuk rapture atau siap untuk menyambut kedatangan Adonai Yeshua HaMashiach pada saat dia datang untuk menjemput kita. Itulah visi dan misi kita. Lalu kita masuk ke hierarki Samaim. Ya, di Samaim itu ada yang namanya tahta Elohim. Ya, tahta artinya singgasana, ya, tempat yang tertinggi di Samaim, di surga. Sama seperti kalau di dunia ini, kalau yang namanya kerajaan, ya, itu tempat tertingginya adalah tahta dari raja itu. Ya, begitu juga kalau di negara-negara yang bukan kerajaan itu ada namanya ya tahta atau singgasana atau tempat duduknya presiden ya. Itulah tempat tertinggi di dalam suatu tempat ya, dalam suatu wilayah atau di dalam Samaim, yaitu tahta Elohim. Di tahta Elohim ini ada YYRH Ehad. Ya, YYRH Ehad itu duduk di tahta ya, di Samaim, di surga saat ini. Dan juga ada yang namanya mempelai HaMashiach ya. Kenapa dikatakan mempelai HaMashiach ya? Karena yang disebut HaMashiach itu adalah Yeshua itu sendiri ya. Jadi mempelai ini baru ada setelah Yeshua ada ya. Itu yang harus kita pahami. Jadi bukan namanya mempelai, misalnya mempelai yang lain gitu ya. Karena apa? Karena pada zaman Nabi belum ada HaMashiach ya, belum ada Yeshua HaMashiach. Jadi belum bisa disebut mempelai HaMashiach. Nabi itu belum bisa disebut mempelai HaMashiach. Ya, begitu juga rasul ya. Karena mereka belum digenapi secara penuh ya, secara menyeluruh ya. Di zaman akhir inilah ya, semua itu digenapi secara menyeluruh ya, makanya kita disebut mempelai HaMashiach ya. Jadi bukan zaman Nabi ya. Jadi kalau misalnya masih ada yang mengatakan kenapa kok YYRH Ministry itu mengklaim dirinya di atas Nabi ya, karena memang kita di zaman akhir ini penggenapannya sempurna ya. Di zaman Nabi itu belum ada penggenapan sesempurna saat ini. Memang semua nabi ya, sebagian besar nabi itu mereka ada di Samaim, di surga pada saat ini ya. Artinya mereka masuk ke Samaim ya karena kasih karunia dari YYRH Ehad ya, atau Elohim ya. Itu ya bedanya ya. Jadi bukan karena perbuatan mereka ya, tetapi karena kasih karunia. Tetapi kalau mempelainya ini kita sudah ditetapkan sejak sebelum permulaan dunia. Artinya sebelum lahir kita sudah ditetapkan. Ya. Kalau nabi tidak. Nabi itu ketika YYRH Ehad ingin melakukan kehendaknya, dia melihat manusia ini. Ya, ketika dia lihat ada seseorang misalnya yang hatinya tulus, hatinya baik, lalu dia akan pilih manusia itu. Itulah yang disebut akhirnya menjadi nabi ya, bukan karena mereka ditetapkan, bukan ya. Kalau yang ditetapkan itu adalah mempelainya sejak sebelum permulaan dunia ya. Itu yang harus kita mengerti ya, karena inilah yang dibukakan kepada saya ya. Artinya begini, apa yang saya sampaikan itulah yang saya dengar dan yang saya saksikan ya. Karena apa? Karena sebagaimana Adonai Yeshua HaMashiach pernah mengatakan kepada orang Israel ya, kepada orang Yahudi pada saat itu, bahwasanya dia mengatakan apa yang dia lihat di hadapan Bapaknya ya. Bahkan dia pernah mengatakan kepada orang Israel, kamu melihat apa yang di hadapan Bapamu. Maka dia katakan Bapamu adalah Satan ya. Jadi itu bedanya ya. Jadi Adonai Yeshua HaMashiach itu melakukan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dari Bapa Yahweh.
begitu juga saya menyampaikan apa yang saya dengar, apa yang saya lihat dari Adonai Yeshua HaMashiach, ya. Karena ada juga firman yang mengatakan, jika engkau melihat aku, engkau juga sudah melihat Bapa, ya. Artinya Bapa Yahweh, Adonai Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes itu satu adanya. Jadi kalau kita melihat Adonai Yeshua HaMashiach berarti kita melihat Bapa Yahweh, ya. Kita melihat Ruach HaKodes, ya. Itu artinya, ya. Jadi apa yang saya sampaikan itulah yang disampaikan atau yang saya dengar atau yang saya lihat dari YYRH Ehad, ya. Dan itu juga diperlengkapi dengan daftar Elohim, daftar Adonai Yeshua HaMashiach. Jadi bukan cuma sekedar apa yang disaksikan, tetapi juga ada daftarnya, ya, ada firmannya, ya. Seperti di tahta ini ada 5 hal, ya. Ini juga 5 hal ini adalah rangkuman yang saya buat, ya, selama saya pelayanan selama sejak tahun 88, ya, 36 tahun saya pelayanan, dan inilah yang diperlihatkan dan saya membuat rangkuman, ya. Jadi sebenarnya kalau saya buat terlalu panjang pun itu ya nanti ya sama ujung-ujungnya sama juga, ya. Artinya secara garis besar 5 inilah, ya, itu yang saya saksikan, ya. Yang pertama itu adalah bicara metrai, bicara baptisan, ya, karena kita mengenal istilah baptisan, ya. Kalau di akhir ini ya saya diperlihatkan istilahnya baptisan pentahiran, ya. Jadi bukan sekedar baptisan, ya, karena baptisan itu berasal dari bahasa Yunani, baptiso, artinya ditenggelamkan, ya. Kita bukan cuma sekedar ditenggelamkan, tetapi juga kita dikuduskan, ya. Itulah artinya pentahiran, ya. Sebagaimana yang saya sampaikan, dulu juga awal-awal kita berdiri, kita belum mengenal, ya, secara spesifik mengenai pentahiran. Dulu juga saya masih mengatakan, ya, nanti kalau yang belum percaya Bapak Yahweh, nanti baptisan pembaruan, ya. Kalau terus setelah itu, ya, kalau yang sama sekali belum pernah, ya, baptisan awal, gitu, ya. Tapi di tanggal 10 Agustus malam, waktu itu saya diperlihatkan mengenai pentahiran, ya. Jadi itulah yang kita pakai, pentahiran. Lalu di 20 Oktober kemarin, ya, disitulah yang namanya pelantikan, ya, pada satu pelantikan presiden, maka saya diperlihatkan mengenai pelantikan mempelai HaMashiach, ya. Artinya kita harus dilantik, ya, oleh mempelainya yang ada tandanya, ya. Artinya begini, Bapak Ibu mempelai Adonai Yeshua HaMashiach maupun yang mendengar, ketika Adonai Yeshua HaMashiach datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu, dia selalu memberitahukan bahwasanya dia diutus, ya, ada tanda-tandanya, ya. Dia selalu menyampaikan, makanya dia selalu mengatakan, aku diutus oleh Bapa, ya. Barang siapa yang percaya kepadaku, ya, dia tidak akan kutinggal. Itulah yang selalu disampaikan oleh Adonai Yeshua HaMashiach, ya, pada zaman itu, ya. Artinya dia datang itu diutus. Saya belum pernah mendengar rabi-rabi di sana itu mengklaim dirinya dia diutus, itu belum pernah, ya. Termasuk juga sampai saat ini saya belum pernah mendengar ada manusia yang mengatakan dia diutus untuk mempersiapkan mempelai kudusnya. Itu belum pernah saya dengar, ya. Kalau misalnya ada yang sudah pernah mendengar, boleh di-share ke saya. Kalau memang dia pernah diutus, saya ingin ketemu sama orangnya, ya, biar kita sama-sama, ya. Artinya supaya jelas, ya, karena yang diutus itu nanti kita akan lihat, ya, di daftar Elohim pada sahabat ini itu luar biasa, ya. Saya dibukakan lagi sesuatu yang luar biasa. Jadi sebenarnya dalam 1 bulan, ya, saya tuh terakhir-terakhir ini hampir rutin, ya, saya diberi pendengaran, diberi
penglihatan ya mengenai hal-hal yang akan kita lakukan, yang akan kita lalui di saat-saat terakhir ini ya. Bahkan 1 bulan itu bisa lebih dari 10 kali ya. Artinya ya bisa 1 minggu 3 kali ya, kadang-kadang suara saya dengar ya, kamu harus sampaikan seperti ini, seperti kemarin itu yang saya sampaikan ya, mengenai pelantikan ya, mengenai mempelai ya. Dan mempelai itu harus dilantik supaya dia secara de jure, secara hukum samaim, dia itu resmi ya. Artinya begini, kalau kita sudah mempelai yang resmi, maka pasukan malaikat itu akan menjaga kita ya. Harus kita pahami ya, sama seperti ketika pejabat-pejabat negara sudah resmi dilantik, maka ada yang namanya protokoler penjagaan ya secara sempurna. Kalau dia tidak dilantik, tidak ada penjagaan secara sempurna, tidak ada. Ya, jadi jangan kita mengklaim diri kita, wah saya dijaga malaikat. Emangnya kamu siapa? Ya, itu harus kita pahami ya. Kalau kita sudah dilantik ya sebagai mempelai Hamasyah, maka malaikat itu sudah pasti protokolernya akan menjaga kita secara sempurna. Ini yang dibukakan lagi sama saya 1-2 hari ini ya. Karena apa? Karena banyak kita ini khawatir mengenai ini, mengenai itu, dan sebagainya. Padahal dia tidak tahu kalau kita mempelai yang sudah dilantik ya, kita dijaga dengan sempurna ya oleh pasukan malaikat yang dahsyat ya. Makanya saya bilang malaikat Samaim itu dahsyat ya, tidak ada tandingannya ya. Jadi kalau kita mempelai jangan khawatir mengenai apapun juga ya, mengenai kuasa apapun juga, bahkan orang yang mencoba menyakiti kita pun tidak bisa menyentuh kita kalau kita sudah dijaga oleh pasukan malaikat Samaim. Karena apa? Karena kita sudah dilantik ya, yang sudah ditahirkan di YYRH Ministry ya, dan yang masih tetap bertahan sebagai mempelainya itu dijaga penuh 24 jam. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa menyentuhnya, termasuk kuasa maut sekalipun tidak bisa menyentuh mempelai Adoni Hamasyah. Itu yang harus kita pahami. Makanya itulah tadi yang saya sampaikan mengenai metrai ya, mengenai pentahiran. Kita dikuduskan dan nama kita dicatat di dalam kitab kehidupan ya. Lalu kita bicara mengenai perjamuan, mengenai menyatu dengan tubuh dan darah Adonai Yesus Hamasyah. Ini juga banyak orang tidak mengerti ya. Artinya apa? Jelas sebenarnya ya, di dalam kitab suci Adonai Yesus Hamasyah itu selalu mengatakan barang siapa makan roti ini ya, karena dia mengatakan dia adalah roti kehidupan. Barang siapa makan roti ini dia tidak akan mati. Begitu dia ulangi lagi, barang siapa makan tubuhku ya, dia tidak akan mati. Artinya roti perjamuan yang selalu kita makan dan anggur yang selalu kita minum itu adalah tubuh dan darah Adonai Yesus Hamasyah. Jadi kalau kita sudah menyatu dengan dia melalui tubuh dan darahnya, maka dia di dalam kita, kita dalam dia, dan juga kita dan Adonai Yesus Hamasyah berada di dalam Bapa. Makanya dikatakan tidak ada satu kuasa pun ya yang bisa menyentuh kita tanpa sepengetahuan ya, atau tanpa diketahui oleh YYRH Ehad. Tidak ada ya kuasa apapun bentuk dan namanya ya. Jadi ini yang harus kita pahami sebagai mempelainya Adonai Yesus Hamasyah. Jadi jangan pernah khawatir mengenai apapun ya. Kita berdoa itu sudah langsung didengar ya. Jadi apalagi kita selalu menyatu ya dengan tubuh dan darah Adonai Yesus Hamasyah. Lalu berikutnya ada yang namanya urapan kudus atau minyak kudus. Inilah minyak Adonai Yesus Hamasyah ya. Minyak kudus ini selalu menguduskan kita ya. Karena apa? Karena dengan minyak kudus inilah kita dilayakkan juga ya menjadi mempelai kudusnya ya. Jadi satu kesatuan ya untuk kita masuk ke Samaim ya, untuk di rapture ya. Jadi beda ya. Kalau orang yang tidak di rapture ya, sebagaimana yang saya sampaikan, ada orang di saat-saat terakhir itu masih diselamatkan ya, itu masuk ke Firdaus ya.
sekalipun dia belum pernah dibaptis, belum pernah perjamuan, tetapi dengan minyak kudusnya oleh mempelainya, maka dia langsung dibawa ke Firdaus. Sebagaimana yang saya pernah sampaikan, belasan orang, bahkan lebih dari 20 orang yang sudah kita hantar, ya, yang sudah saya hantar istilahnya ya, melalui minyak kudus Adoni Suamasya. Ya, begitu saya menguduskan dia, ketika dia bertobat, dia percaya sungguh-sungguh, ya, hitungannya tidak sampai lebih dari 1 kali 24 jam, begitu dia meninggal, maka orang ini langsung dibawa oleh malaikat ke Firdaus, ya, dan itu sudah terjadi, ya. Makanya saya diingatkan lagi kenapa itu bisa terjadi, karena itu hanya bisa dilakukan oleh mempelai kudusnya. Kalau engkau bukan mempelai kudusnya, engkau tidak bisa melakukan hal seperti itu, ya. Itu yang harus kita pahami ya mengenai minyak kudus. Lalu berikutnya bicara keluarga kudus, ya. Keluarga kudus ini artinya kita harus menjaga hubungan dengan keluarga kita, ya. Cuma kadang-kadang saya perhatikan yang disebut menjaga hubungan itu bukan berarti kita menuruti, ya, kita patuh, bukan, ya. Jangan sampai kita diintimidasi secara iman, ya, itu tidak boleh, ya, karena yang namanya iman itu adalah hak prerogatif, ya, free will yang diberikan oleh YYH Ehad kepada kita. Jadi kalau kita sudah menyembah YYH Ehad secara benar, jangan lagi kita diintimidasi dengan Satan, ya, dengan mengklaim misalnya dia sebagai istri kita, atau sebagai suami kita, atau sebagai orang tua kita, sebagai anak kita. Kalau kamu tidak ikut saya, atau kamu tidak patuh dengan omongan saya, kamu tidak boleh begini begitu. Jangan seperti ituin ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Kita tetap menjaga hubungan, artinya saya percaya, saya menyembah YYRH Ehad atau Elohim yang benar, ya. Itu yang harus kita sampaikan secara tegas. Karena Elohim saya tempatnya ada di Samaim, ada di surga, bukan di alam maut, bukan di neraka. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dia ke neraka, terus dia menyuruh kita harus patuh, padahal dia mau dibawa ke neraka, itu berbahaya, ya. Jangan kita istilahnya manut gitu ya dengan apa yang disampaikan oleh malaikat maut, ya, seolah-olah dia lebih berkuasa daripada kita. Tidak, ya. Makanya seperti saya bilang tadi, kalau kita sudah menjadi mempelainya, ya, maka pasukan malaikat itu menjaga kita, ya. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa menyentuh kita. Itu artinya keluarga kudus, ya. Kita menjaga hubungan, tetapi bukan berarti kita itu menuruti, ya, kemauan orang di luar dari apa yang YYRH Ehad sampaikan kepada kita, ya. Kita harus punya prinsip, ya, keteguhan. Itu artinya. Lalu yang berikutnya adalah hidup di Samaim. Bicara hidup di Samaim artinya begini. Hidup kita, makanya ada doa Bapa kami, hidup kita di bumi seperti di Samaim. Selama kita hidup di bumi, kita harus tunduk dengan yang namanya aturan Samaim, ya. Aturan yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh, ya. Jadi bagaimana mungkin kita bisa tahu bagaimana cara ke Samaim sementara kita tidak mengerti daftar Elohim, kita tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Adoni Suamasya melalui utusannya atau mempelai kudusnya, ya. Jadi artinya jangan sampai kita itu menambah mengurangi daftar Elohim, daftar Adoni Suamasya, tapi kita harus taat, ya, di dalam kehidupan kita. Jangan kita istilahnya khawatir, ya. Pertama, khawatir itu tidak boleh, ya. Jangan kamu khawatir mengenai apapun juga di dalam hidupmu, ya. Bahkan tidak ada satu hasta pun kita bisa menambah panjangnya jalan hidup kita karena kekhawatiran kita. Jangan kita sampai dipengaruhi dengan berita-berita yang dari luar, ya.
mengenai apapun itu, baik itu mengenai virus baru, mengenai macam-macam gitu ya. Seperti saya bilang tadi, selama kita masih di dunia ini, sebelum kita di rapture, tidak ada satu kuasa pun di muka bumi ini yang bisa ya merusak ataupun menyentuh kita. Ya, itu harus kita pahami ya. Tidak ada satu kuasa pun ya selama kita ada di muka bumi ini atau selama ada mempelai kudusnya di muka bumi ini ya. Kecuali kalau nanti kita sudah diangkat, dijemput masuk ke Samaim, maka Ruach HaKodes pun akan kembali ke Samaim. Dan disitulah baru yang namanya 666 diberi wewenang 100% untuk mengobok-obok dunia ini. Tetapi selama ada mempelai kudusnya, tidak bisa dia mengobok-obok dunia ini. Karena kita dan Ruach HaKodes satu, ya. Selama kita hidup di muka bumi ini, selama kita masih ada di muka bumi ini. Jadi itu yang harus kita pahami ya. Jadi kita harus taat dengan daftar Elohim, jangan menambah mengurangi, dan jangan mengklaim hal-hal yang tidak kita mengerti ya. Itulah yang ada di tahta ya, ada 5 hal ya. Lalu kita lihat hierarki malaikat Samaim ya. Hierarki malaikat surga ya. Ini hierarki garis besarnya ya. Ada yang namanya malaikat tahta, malaikat kekuatan, malaikat penghulu atau penghulu malaikat, dan malaikat-malaikat. Ya, yang paling tinggi itu adalah malaikat tahta karena dia ada di tahta. Bagaimana yang saya sampaikan, malaikat tahta ini dia memiliki 3 pasang sayap ya, atau 6 sayapnya. Makanya kalau kita baca di Wahyu ya mengenai 4 makhluk hidup, itu bicara malaikat tahta. Karena pada saat itu Rasul Yohanes yang diberi penglihatan di Pulau Patmos, dia belum pernah ketemu dengan yang namanya malaikat tahta. Jadi dia mengatakan 4 makhluk hidup. Tetapi itu sudah ada tertulis di Yehezkiel. Karena Nabi Yehezkiel itu sudah bertemu dengan malaikat tahta. Itulah yang memiliki 4 wajah ya. Kita sudah tahu ya, di Wahyu ada 4 makhluk hidup yang duduk di depan tahta ya. Itu bicara malaikat tahta karena dialah nanti akan melayani mempelai Hamasyah yang ada di tahta. Lalu di bawahnya itu adalah malaikat kekuatan. Ini juga malaikat kekuatan juga ini memiliki sayap 2 pasang ya, ada 4 sayapnya. Sementara penghulu malaikat itu ada 1 pasang sayapnya ya, atau 2. Dan di bawahnya yang paling bawah adalah malaikat-malaikat. Ini tidak memiliki sayap ya. Jadi dia bisa seperti manusia ya. Dan di bawahnya ada lagi ya makhluk-makhluk ya, kalau di level alam maut ya. Itu ada seperti yang pernah kita dengar ya. Ada makhluk-makhluk jadi-jadian ya. Seperti yang namanya jin ya. Karena kita tidak mengakui jin sebagai bagian dari malaikat ya, tidak, dia di bawah malaikat ya. Begitu juga makhluk-makhluk yang lain, makhluk jadi-jadian ya, itu tidak memiliki kuasa apa-apa kalau kita dijaga oleh malaikat Samaim ya. Sekali lagi saya sampaikan, tidak ada satu kuasa pun ya di alam roh yang bisa menyentuh kita kalau kita dijaga malaikat Samaim, karena kita adalah mempelai Hamasyah. Itulah hierarki Samaim yang harus kita mengerti ya. Lalu kita bicara mengenai penggenapan nama ya, latar belakang historikal ya, sebagaimana firman yang sering kita dengar, kita baca mengenai nama yang benar dan kudus, Kisah Rasul 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang oleh karenanya manusia diselamatkan. Jadi artinya nama itu punya kuasa ya. Lalu ada juga yang namanya penggenapan ya, penggenapan nama ya. Jadi sebagaimana yang saya pernah sampaikan ya, nama Yahweh itu
adalah nama yang sebenarnya, ya, nama yang sudah ada sejak dari zaman dahulu, ya. Jadi bukan nama lain, ya. Dengan alasan terjemahanlah, dengan alasan itu sesembahan orang Ibrani, kalau kita beda, ya. Tidak ada seperti itu, ya. Yang namanya nama itu, ya, tidak ada terjemahan, nama itu tetap satu, ya. Makanya tadi kita baca kan, selalu kita baca setiap kita ibadah Sabat di Keluaran 20 itu, ya. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, ya. Bayangkan itu. Artinya apa? Berarti ilah lain itu berarti nama yang lain. Ya, nama loh, ya. Jadi jangan kita mengklaim. Jadi gini, saya itu dulu adalah dosen, ya, mengajar S2 dan S3 teologi, ya. Itu saya dulu sering melihat, ya, yang namanya tesis atau disertasi, ya. Kebetulan saya waktu itu pembimbingnya, ya, karena memang dulu saya belum mengerti, ya. Tapi saya diingatkan lagi, ya. Jadi ketika mereka membuat tesis atau disertasi, itu mereka mungkin misalnya namanya misalnya Henry, dalam kurung itu dibilanglah Yorsin Wow Ayin, ya, Henry dalam kurung Yesua misalnya, ya. Ngerti ya maksudnya, Henry ini maksudnya nama lain, ya. Lalu dibikin Yesua, lalu dibikin lagi nama lain, misalnya nama bapak saya, misalnya Sirait dalam kurung Yahweh. Kan aneh, ya. Nama saya saja disamakan dengan nama Yesua. Nama bapak saya disamakan dengan nama Yahweh. Ya, padahal bukan itu, ya. Nama itu tetap Yahweh, tetap Yahweh, Yesua tetap Yesua. Makanya saya bilang, kalau kita memang mau menyebut nama lain itu, kita harus konsisten. Ya, harus konsisten. Kalau memang tidak ada A di belakangnya, ya bikin huruf yang di luar A, misalnya S, tambah S di belakangnya. Jadi bukan Yorsin Wow Ayin, tapi Yorsin Wow Sin. Ya, begitu juga untuk nama yang lain. Harus konsisten. Kalau memang mau pakai Ibrani, Ibrani. Ya, jangan bilang Yod He Wow He. Ya bilang aja yang lain. Misalnya Alef, Lamet Lamet, Alef He. Sebut begitu, konsisten dengan nama. Jadi jangan dalam kurung Yahweh, dalam kurung Yesua. Atau kemarin Yahsua. Tambah Yod He, Sin Waw Ayin. Mau Yehova, tambah lagi, tambah He, tambah Yod lagi di tengahnya. Harus konsisten dengan nama. Atau Yahosua, atau Yehova, atau Yahsua, atau macam-macam, ya. Harus konsisten dengan nama itu, ya. Tidak mungkin kan aneh. Nama Henry dibuat jadi Yesua, nama bapak saya dibuat jadi Yahweh, padahal hurufnya saja sudah beda, ya. Oh, itu pelafalannya Pak, tidak ada hubungan. Karena apa? Karena nama ini berhubungan dengan yang namanya gematria. Kalau ditambah satu huruf saja, itu sudah beda gematrianya, artinya pun sudah beda, ya. Jadi itu yang dulu saya tidak mengerti, sekarang saya mengerti, ya. Makanya nama itu penting, ya. Makanya nama itu digenapi. Kenapa Yahweh? Yahweh itu artinya lihat paku, lihat tangan. Nama Yahweh itu belum digenapi karena Yahweh itu disamain, ya. Lalu Yahweh itu memiliki gematria Ibraninya 8, ya, artinya kudus. Lalu Yahweh ini turun dari Samaim, dia menjadi rupa sebagai seorang manusia. Makanya namanya diberi Yesua. Inilah nama Yesua yang menggenapi nama Yahweh, bukan nama lain. Makanya Yorsin Waw Ayin, bukan Yorsin Waw Sin. Ya, gak pernah malaikat Gabriel bicara, kamu hari ini akan mengandung seorang anak laki-laki dan kau akan menamai dia Yorsin Waw Sin. Gak ada.
ya. Jadi ini ya, saya mengertinya begini, kalau memang ya kita ini orang yang diselamatkan, kita ini mempelainya, maka kita akan patuh dengan apa yang disebut kebenaran, ya, bukan membenarkan diri, ya. Tidak ada keselamatan dengan cara membenarkan diri, ya. Sebagaimana yang saya selalu sampaikan, begitu juga kita, ya. Banyak penyembah-penyembah Bapak Yahweh juga mengklaim dirinya membenarkan dirinya. Kalau ditanya, kok bisa begitu Pak? Iya, baca saja itu kitab suci. Ya, artinya begini, saya sudah bilang, kitab suci yang kita baca itu, ya, penyingkapannya itu cuma 10%. Karena secara etimologi itu bisa bias, bisa kemana-mana artinya, ya, bisa bias. Tetapi kalau engkau disingkapkan langsung oleh YYRHR, baik dalam apapun itu, baik dalam pelayananmu, dalam penyingkapan, maupun juga engkau bertemu langsung, atau dengan kuasa-kuasa yang dahsyat, ya, di situ disingkapkan, ya. Tapi kalau engkau tidak pernah mengalami apapun, kalau engkau hanya membaca, ya, kitab suci, di mana engkau sendiri tidak dibukakan apapun, maka engkau tidak mengerti apapun, ya. Seperti tadi, seperti saya bilang, ya, mengenai perjamuan. Tidak ada orang yang mengerti perjamuan, hanya segelintir orang, bahkan orang Israel pun tidak tahu, ya. Mereka tidak pernah perjamuan setiap hari, tidak pernah. Mesianik sekalipun tidak pernah. Karena apa? Karena mereka tidak disingkapkan, mata rohani mereka ditutup. Ya, jadi hanya segelintir orang di seluruh dunia yang melakukan perjamuan setiap hari dengan versi yang dari Bapak Yahweh, ya, versi dari Samain, bukan versi manusianya, bukan. Ya, seperti saya bilang berkali-kali, YRHR itu tidak pernah mendikte manusia, kamu harus perjamuan tiap hari, ya, nggak ada seperti itu. Ya, tetapi ketika kita tunduk dengan yang namanya Dafar Elohim, Dafar Adonisua, maka dia bilang, aku berkenan dengan apa yang kau lakukan selama ini. Hanya seperti itu saja sebenarnya. Jadi artinya begini, YYRHR itu dia berfirman, tetapi dia juga menggenapi dengan firman yang sudah ada. Dan itu tidak akan melanggar, ya, tidak akan saling meniadakan, ya, tetapi dia menjadi sinergi. Itulah firman yang benar, ya. Jadi itu yang harus kita pahami. Jadi tidak benar kalau ada Yahweh atau YRHR itu mendikte manusia, kamu harus begini, begini, begini. Kamu harus puasa, kamu harus begini. Tidak ada seperti itu, ya. Bahkan makanya kan orang Yahudi itu dia itu taat sekali dengan Torah, ya. Bahkan dia berani mengatakan, saya satu titik pun dari Torah itu tidak ada yang tidak saya lakukan. Makanya kan kita lihat waktu orang Yahudi berdoa, ya, dengan orang apa namanya itu, pemungut cukai, ya. Pemungut cukai ini, ya, dia istilahnya menyadari, ya, dia banyak berbuat dosa. Tetapi orang Farisi ini, orang Yahudi ini, mereka mengklaim mereka melakukan Torah dengan sempurna, ya. Saya 2 kali seminggu berpuasa, saya memberikan ini, memberikan itu, saya beribadah tiap Sabat dan sebagainya, ya. Dia membenarkan dirinya, ya, bukan YYRHR yang membenarkan dia, bukan, ya. Tetapi si pemungut cukai ini dia bilang, saya orang berdosa, ya. Artinya dia menyadari segala keterbatasan dia, ya, segala apa yang dia lakukan, ya. Itulah yang harus kita pahami, ya, supaya kita menyadari sepenuhnya bahwasanya kita ini dibenarkan oleh YYRHR, ya. Bukan kita membenarkan diri kita, ya, tapi kita dibenarkan, ya, dengan apa yang kita lakukan.
Karena apa? Karena kebiasaan manusia itu sulit dirubah, ya. Itu sulit dirubah. Makanya YYRH ini tahu bagaimana cara menuntun kita dengan kebiasaan kita yang sudah kita lakukan selama ini. Itu yang benar, ya. Jadi bukan kita harus melakukan sesuatu yang selama ini tidak pernah kita lakukan, terus kita paksa, ya. Bukan seperti itu, ya. Jadi ada cara dari YYRH Ehad untuk membimbing kita, ya. Itu tadi ya mengenai nama, ya. Jadi nama Yeshua itu menggenapi nama Yahweh. Kalau nama lain tidak ada sama sekali, ya, penggenapan apapun, ya. Dan mereka tidak konsisten dengan nama mereka, ya. Artinya mereka ingin mencoba dihubung-hubungkan dengan huruf Ibrani, tetapi tidak ada hubungannya, ya. Bahkan memaksakan, ya, nama lain itu sama dengan nama Yahweh maupun nama Yeshua, ya. Lalu kita lihat yang namanya penggenapan kelahiran dan kematian. Yeshua itu lahir pada saat hari raya Sukkot, hari raya Pondok Daun, ya. Itu ada di Imamat 23. Itu jelas di dalam Imamat 23 dikatakan hari raya Pondok Daun itu jatuh pada tanggal 15 Tisri, ya, bulan ke-7, ya. Jadi itu ada, ya, tanggalnya, dan Yeshua itu lahir pas pada saat hari raya Pondok Daun, ya, di mana waktu itu Yusuf dan Maria tidak mendapati tempat untuk bersalin, ya, karena pada saat itu hari raya Pondok Daun semua orang Israel, ya, turun dari seluruh dunia masuk ke Yerusalem, ke Bethlehem, dan ke tempat-tempat kota-kota di Israel, sehingga semua penginapan penuh. Makanya Maria dan Yusuf tidak mendapati tempat penginapan, sehingga mereka akhirnya ke kandang domba, ya, untuk Maria bersalin, ya. Itu artinya, ya, kenapa Yeshua lahir pada hari raya Pondok Daun, ya. Karena itulah dia menggenapi hari-hari raya besar yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh kepada Israel. Lalu kematiannya juga begitu, dia menggenapi kematiannya di hari raya Pesak atau Paskah 14 Nisan, itu hari Rabu jatuhnya pada saat itu. Dan Yeshua bangkit pada hari raya Buah Sulung, pada hari Sabat, ya, Sabat Gadol, ya. Dan juga besoknya itu 15 Nisan, ya, itu juga ada hari raya besar, Sabat Gadol. Itulah namanya hari raya roti tidak beragi, ya, Yom Hamatsah, ya. Itulah hari raya yang digenapi oleh Yeshua. Sementara nama lain ini tidak pernah menggenapi apapun, ya. Tidak pernah menggenapi namanya juga tidak, lahir dan mati juga tidak, tetapi justru inilah yang membuat perbedaan, ya. Jadi mereka mengklaim nama sesembahan mereka sama dengan nama Yeshua dan juga dengan nama Yahweh, ya. Itu beda, ya. Namanya saja sudah beda, lahirnya beda, matinya beda, dan lain-lainnya penggenapannya beda. Begitu juga nama Yeshua itu ketika malaikat Gabriel tadi saya sudah sampaikan berbicara kepada Maria dalam bahasa Ibrani, ya, dia menyebut nama Yeshua, bukan nama lain, ya. Ini yang sampai dengan saat ini orang selalu mengatakan sama itu. Bahkan orang mengatakan Tuhan tahu kok siapa yang saya sembah. Justru karena Tuhan tahu engkau menyembah ilah-ilah lain, makanya dia tidak berkenan, ya. Artinya apa? Artinya kita ini, ya, kalau menyembah nama lain itu sebenarnya sama dengan menghujat, ya. Makanya ada di Markus 3, ya, ayat 28, ya.
yang menghujat anak manusia itu masih diampuni. Dulu saya tidak mengerti apa artinya menghujat. Dulu saya pikir menghujat itu saya mengata-ngatain ya Tuhan saya, atau orang lain mengata-ngatain Tuhan saya dengan kata-kata yang tidak sopan. Bukan itu maksudnya menghujat. Makanya saya selalu bilang kan, kita tidak pernah mendengar ada manusia, satu manusia pun di muka bumi ini yang menghujat Tuhan itu dengan mengatakan, Tuhan engkau tidak benar, Tuhan engkau bukan Tuhan, misalnya seperti itu. Nggak ada. Hanya orang sakit jiwa yang berani ngomong begitu. Tapi kenapa miliaran manusia malah menghujat? Karena apa? Karena dia memanggil nama yang salah. Ya, itu namanya menghujat. Ya, memanggil nama yang salah. Oh itu nama Yahweh Yesua hanya untuk orang Ibrani. Kalau untuk di luar Ibrani namanya ini. Kok bisa gitu kan? Ini yang sampai dengan sekarang kalau saya menjelaskan juga masih nggak mengerti juga. Ya saya bilang ya sudahlah. Karena seperti yang saya sampaikan, yang namanya orang pilihan itu tidak semua dipilih, hanya segelintir ya. Nanti kita akan lihat ya bagaimana orang pilihan itu ya. Lalu kesimpulannya adalah Yesua itu tidak sama dengan nama lain ya. Itu yang selama ini saya selalu sampaikan ya, mengenai visi misi, mengenai hierarki samaim dan latar belakang ya. Jadi itulah pengantar bagi kita. Pada saat ini kita akan masuk ke Daftar Elohim, judulnya mungkinkah miliaran manusia di rapture dalam waktu dekat ini. Kita akan baca dari Matius 24 ayat 37 sampai 44. Mempelai-mempelai Adonai Somasia, kita bangkit berdiri. Kita akan baca sama-sama Matius 24 ayat 37 sampai 44. 1, 2, 3. Dan sebagaimana pada zaman Nuh, demikian pula lah kedatangan anak manusia akan terjadi. Sebab sebagaimana mereka hidup pada hari-hari sebelum air bah, makan dan minum, kawin dan dikawini, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak menyadari sampai air bah itu datang dan melenyapkan semuanya. Demikian pula lah kedatangan anak manusia akan terjadi. Pada waktu itu akan ada dua orang di ladang, yang satu diangkat dan yang satu dibiarkan. Dua orang wanita sedang menggiling dengan batu kilangan, yang satu diangkat dan yang satu dibiarkan. Oleh karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak mengetahui kapan waktunya Tuhanmu datang. Dan kamu mengetahui hal itu, bahwa jika seorang tuan rumah sudah mengetahui pada jam berapa pencuri datang, ia akan berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu kamu juga bersiap sedialah, karena anak manusia datang pada waktu yang tidak kamu duga. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Mempelai Adonai Somasia. Jadi firman ini ya, Matius 24 ini berhubungan dengan Lukas 17 ya. Artinya mengenai kedatangan anak manusia ya. Banyak orang berpikir kedatangan anak manusia itu ya dia datang di awan-awan, dalam arti semua mata melihat ya. Itu beda ya. Itu kedatangan yang berbeda. Makanya ada istilahnya begini, ada orang mengatakan kedatangan seperti rapture dengan kedatangan yang kedua ya. Kedatangan kedua betul ya, semua mata akan melihat dia, maka dia akan turun dari awan-awan, seluruh dunia akan menyaksikan dia. Sementara pada saat rapture tidak ada satu manusia pun yang bisa melihat dia datang menjemput mempelai-mempelainya ya. Makanya di sini dikatakan pada waktu itu ada dua orang di ladang ya, yang satu diangkat dan yang satu dibiarkan, atau di terjemahan lain ditinggal ya. Begitu juga kalau di Lukas 17 itu ada
2 orang di tempat tidur, 1 diangkat, 1 ditinggal, ya. Kalau di Matius 24 ini tidak menyebutkan di atas tempat tidur, ya, hanya menyebutkan di ladang dan di tempat penggilingan, ya. Artinya apa? Kedatangan inilah yang disebut dengan kedatangan penjemputan, ya. Dijemput oleh mempelai kita Adonis Masya di awan-awan, ya. Artinya kita diangkat hidup-hidup, ya. Sehingga nanti ada yang hilang, ada yang ditinggal, ada yang diangkat. Ini yang harus kita pahami, ya. Supaya kita mengerti, inilah yang disebut dengan rapture, ya, atau harpazo katanya, ya, diangkat. Jadi beda, ya, dengan yang disebut diangkat seperti ketika orang meninggal misalnya, ya, rohnya diangkat. Banyak orang berpikir, lah kalau diangkat berarti ini dong, rohnya kemana? Ada yang tidak mengerti, ya. Terus nanti kuburnya di mana? Loh, kok dikubur lagi ditanya, ya? Padahal itu diangkat hidup-hidup, ya. Diangkat hidup-hidup artinya seluruh tubuh kita ini secara utuh diangkat, ya. Tidak ada jasad apapun, ya, yang tertinggal, tidak ada, ya. Jadi kita diangkat hidup-hidup. Kita akan baca rangkumannya, ya. Di sini dikatakan kedatangan anak manusia, ya, itu bicara Yeshua HaMashiach. Terjadi sebagaimana zaman Nuh, ya. Kita mengerti, ya, dan bahkan kita mengetahui yang namanya peristiwa air bah itu terjadi di zaman Noah, ya. Artinya ketika itu YYRH itu marah kepada manusia, ya, dan dia mau membinasakan semua umat manusia, ya, dengan air bah. Tetapi karena dia ingat sebenarnya, ya, dia ingat akan apa yang dia pernah ucapkan, ya. Makanya itulah yang dikatakan sejak sebelum permulaan dunia kita sudah ditetapkan, ya. Itu sebenarnya salah satu yang diingat oleh YYRH. Kalau dia musnahkan manusia pada saat itu semuanya, berarti apa yang dia sudah rancangkan sejak sebelum permulaan dunia itu tidak akan terjadi, ya. Makanya dia akhirnya melihat, ya sudah, saya coba lihat manusia saat itu apakah ada yang hidupnya benar di hadapan dia. Disitulah dia melihat Nuh dan keluarganya, ya. Dia melihat Nuh adalah orang yang benar, ya. Dalam arti hatinya tulus, ya. Hatinya adalah orang yang memang benar-benar tidak melakukan perbuatan kejahatan, perbuatan dosa apapun, ya. Makanya Noah dipilih, ya, untuk melakukan apa yang sudah dirancangkan oleh YYRH. Di sini juga dikatakan sebelum kedatangan nanti, ya, anak manusia, kedatangan Adon Yeshua HaMashiach, kondisi manusia itu normatif, ya, maksudnya normal, ya. Maka dikatakan kondisinya ya biasa aja, ada makan, minum, membeli, menjual, menanam, membangun, kawin, dikawini, dan semuanya berjalan secara normal seperti biasanya, ya. Jadi sebenarnya di sini kita harusnya mengerti, ya, bahwasanya kondisi rapture itu kondisinya adalah normal, bukan mengalami aniaya, ya. Ini saya tidak mengerti dengan penyembah-penyembah Bapa Yahweh yang mengklaim rapture itu terjadi setelah aniaya, ya. Padahal itu jelas-jelas di sini dikatakan sebagaimana pada zaman Nuh, ya, tadi ayat Matius 24 ayat 37, sebagaimana pada zaman Nuh demikian pula kedatangan anak manusia akan terjadi, ya. Artinya pada saat zaman Nuh itu ketika air bah datang itu tidak ada yang namanya kekacauan, ya, tidak ada, ya. Begitu nanti kedatangan anak manusia, tidak ada yang namanya aniaya,
baru rapture, tidak. Tetapi diangkat dulu ya. Jadi kondisinya nanti normal ya. Seperti sekarang begini saja, kondisinya normal. Ya kita pulang terus besok ada berita, wah ada hilang begini. Dari misalnya dari Jakarta ada hilang sekian puluh orang. Dari provinsi ini dan sebagainya, atau dari Indonesia nanti di total yang hilang mungkin misalnya ada 70 orang misalnya, terus nanti dari negara lain ada berapa, dan banyak nanti negara-negara yang tidak ada yang hilang ya. Artinya ya karena memang mereka tidak percaya sama Yesua ya, Adon Yesua HaMashiach. Jadi kalau mereka tidak percaya, bagaimana mungkin mereka diangkat sebagai mempelai ya. Logikanya seperti itu saja ya. Jadi bukan berarti di dunia ini banyak nanti yang diangkat, tidak ya. Karena 99% ya, bahkan hampir 100% sebenarnya manusia di dunia ini tidak percaya sama Yesua ya. Nanti kita coba lihat ya. Ini sebenarnya luar biasa ya, saya disingkapkan beberapa hari ini ya, 2 hari ini mengenai kenapa. Jadi kalau kita baca sebenarnya dari firman ini, dari Daftar Elohim ini, kita mengerti tidak mungkin miliaran manusia itu di rapture ya, dalam waktu dekat ya. Nah ini saya tambahkan di kata terakhirnya, mungkinkah miliaran manusia di rapture dalam waktu dekat ini? Karena memang waktunya sudah dekat ya. Kita tidak bicara lagi keturunan-keturunan cicit kita ataupun buyut kita, nggak ada ya. Ini waktu dekat, karena generasi kita ini tidak akan lewat ya dengan waktu yang sudah dekat ini. Lalu dikatakan manusia tidak menyadari bahwa kedatangan anak manusia secara tiba-tiba melakukan sesuatu yang tidak diduga. Ya, sebagaimana tadi di dalam firman dikatakan ada 2 orang di ladang, yang satu diangkat, yang lain dibiarkan atau ditinggal. Lalu dikatakan ada 2 orang wanita yang sedang menggiling dengan batu gilangan, yang satu diangkat, yang lain dibiarkan atau ditinggal. Lalu dikatakan di Lukas 17 ayat 34, ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang diambil dan yang lain ditinggalkan. Dan di sini katakan berjaga-jagalah karena tidak ada yang mengetahui hari dan waktunya ya. Kalau di terjemahan lain itu dikatakan hari dan waktunya. Kalau diterjemahkan ILT 3 tadi kita baca, tidak ada yang tahu kapan waktunya Tuhanmu datang ya. Kapan ya, artinya kapan itu banyak orang berasumsi ya, kapan itu bisa tahun, bisa bulan, bisa hari ya. Tetapi kalau di terjemahan lain itu hari dan waktunya. Jadi bicara hari ya, bukan bicara tahun, bukan bicara bulan. Karena manusia itu diberi karunia untuk mengetahui tahun dan bulan. Ya, makanya dikatakan kalau engkau melihat langit, kau tahu kapan akan musim ini, musim itu ya. Artinya kita tahu melihat tanda-tanda dari alam ya. Begitu juga mengenai tanda-tanda kapan menuai, kapan panen, kita tahu ya. Begitu juga kedatangan anak manusia ya. Tanda-tandanya kita tahu, tetapi memang hari dan waktunya tidak ada seorang pun yang tahu. Ini yang kita tidak pahami ya. Jadi kadang-kadang ada orang dia bilang, wah kamu mencoba ini ya, seperti Tuhan katanya, coba-coba mengetahui kapan Tuhan datang ya. Memang kita tidak tahu hari dan waktunya, kita tidak tahu ya. Tapi kita tahu ya, waktu dalam arti tahun dan bulannya kita diberi karunia untuk mengetahui. Harinya dan waktunya jam berapa memang kita tidak tahu ya. Maka dikatakan sama ketika seorang tuan rumah mengetahui jam berapa pencuri datang, maka ia akan berjaga-jaga. Artinya mengetahui jam berapa itu, kalau misalnya kan kita tahu nih, kalau malam-malam itu biasanya nama pencuri itu pasti datang itu antara tengah malam sampai sekitar jam-jam 3 ya. Dan dia pasti berjaga-jaga di jam segitu ya. Dia akan istilahnya berjaga dengan penuh lah ya, supaya jangan pencuri itu masuk ke rumahnya ya. Begitu juga kita ya, kita harus siap sedia ketika Adon Yesua datang. Jadi ini yang kita tidak
pahami ya, sama seperti ketika saya diberi penglihatan. Ketika Adoniswa datang, dia dengan orang-orangnya, dengan orang-orang kudusnya, dengan pasukannya lah saya bilang ya, pasukannya pada saat itu dia datang, tidak ada satu orang pun yang bangun di rumah itu pada saat itu. Saya tidur di rumah itu bersama dengan banyak orang, saya tidak tahu berapa banyak orang itu ya, pokoknya banyak lah, bisa ratusan, bisa ribuan ya. Dan itu juga mungkin mewakili ya, mewakili manusia di dunia ini. Kenapa? Karena kedatangan Adoniswa itu semua dunia akan mengetahui kedatangannya ya. Jadi bukan cuma orang Indonesia ya, tetapi karena saya lihat di penglihatan ini, itu yang banyak itu adalah orang Indonesia di rumah tersebut ya, waktu Adoniswa datang. Malah orang asing saya tidak perhatikan ya, tapi artinya kalaupun ada ya, itulah yang tadi saya bilang, yang waktu itu saya sampaikan, ada 2 orang yang bangun ya, dan 2 orang ini memang waktu itu saya tidak terlalu perhatikan apakah dia orang Indonesia atau orang Asia ya, atau orang Barat gitu ya. Saya tidak perhatikan, tetapi saya tidak mengenal mereka. Makanya saya di situ mengetahui 2 orang ini, itu pun mereka bangun karena saya teriak. Kalau saya tidak teriak, mereka tidak bangun. Ya, dan itu cuma bicara 2 orang. Ya, 2 orang itu bicara bed, ya, bicara rumah, bicara keluarga dan orang-orang sekitar. Itu bicara 2 ya. Jadi artinya ketika Adoniswa datang, ya, yang bangun itu hanya sedikit, yang diselamatkan itu, yang di rapture hanya sedikit ya, bukan miliaran orang. Tidak ada miliaran orang di rapture ya. Nanti kita lihat kenapa tidak bisa miliaran orang. Lalu ciri-ciri umumnya ya, kedatangan anak manusia sudah dinubuatkan oleh kitab suci. Tapi banyak manusia berasumsi bahwa kedatangannya pada saat hari terakhir atau kiamat di dunia ini sebagai raja di atas segala raja ya. Dan hal ini juga akan terjadi, tetapi yang dimaksudkan dia datang bagaikan pencuri, kedatangannya seperti di zaman Nuh, ini bicara kedatangannya yang tidak diketahui oleh manusia manapun. Inilah yang disebut diangkat atau dibawa ke Samaim dalam keadaan hidup, tidak meninggal ya. Inilah yang dimaksud dengan kedatangan anak manusia tadi ya. Jadi bukan kedatangan dia sebagai raja di atas segala raja disaksikan oleh seluruh dunia, bukan. Itu nanti ada waktunya ya. Tapi untuk bicara rapture, ini bicara kedatangan yang tidak diketahui oleh manusia yang tidak mengerti firman-Nya ya, artinya yang tidak memiliki hubungan yang baik dengan Yeira-Ehad. Lalu dikatakan kedatangan anak manusia atau Yeshua HaMasyiah itu seperti zaman Noah, zaman Nuh, yang merupakan kedatangannya bagaikan pencuri ya, seolah-olah tiba-tiba ya. Tetapi ini berlaku kepada orang yang tidak berjaga-jaga ya. Jadi kita harus pahami ya, kalau orang tidak berjaga-jaga, memang kedatangan pencuri itu tiba-tiba ya. Tetapi ketika orang itu berjaga-jaga, dia akan tahu siapa yang datang ya. Dia akan tahu, wah ini pencuri datang ya, pasti dia akan bersiap-siap, dia jaga semuanya ya, dan istilahnya pencurinya bisa dia tangkap. Itu kalau bicara pencuri ya, maka dikatakan bagaikan pencuri ya. Kedatangan Yeshua HaMasyiah ya, mempelai kudus kita, itulah yang disebut dengan kita menyambutnya ya. Artinya begini, kalau dia datang kita cuma tidur, dia pasti marah ya, karena dia adalah pencipta kita. Kok kita tidak menyambutnya ya, kok malah kita tidur-tiduran ya. Itu yang pada saat itu diperlihatkan kepada saya ya. Dan sebagaimana yang saya sampaikan, waktu itu yang tidur dengan saya itu banyak ya, banyak orang, dan sebagian besar itu orang-orang yang saya kenal ya. Artinya mereka ini adalah pelayan-pelayan yang luar biasa. Ya, saya tidak bisa menyebut namanya, tapi mereka ini tidak ada satupun yang mau bangun
ya, ketika Adoniswa Hamasya datang, mereka tidak mau bangun dan tidak mau menjemputnya, ya, atau menyambutnya. Bahkan mereka tidur dengan nyenyak. Saya teriak-teriak berkali-kali, bahkan saya waktu itu ya mencoba juga ya mengguncang-guncang tubuh mereka, bahkan juga memukul-mukul supaya terjadi suara-suara yang bising, ya, mereka juga tidak bangun, ya. Jadi bayangkan itu, ya, sudah dipukul-pukul, ditepok-tepok dinding atau apa waktu itu, meja atau apa, bangun, bangun, saya bilang, ya, tetapi mereka tidak mau bangun, ya. Bahkan saya guncang-guncang juga tubuhnya tidak mau bangun, ya. Inilah yang diperlihatkan kepada saya mengenai kedatangan Adoniswa Hamasya. Makanya ketika saya bertanya, kenapa harus saya teriak, mereka bangun. Maka dikatakan, engkau harus teriak supaya mereka bangun, mempelaiku bangun menyambut aku. Ya. Artinya, kan banyak orang yang bisa teriak, tidak mesti saya, ya. Makanya saya selalu bilang, kan, saya juga waktu itu bingung, ya, saya harus bagaimana, ya, Bapak Yahweh Adoniswa, saya harus bagaimana, ya. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, bisa saja saya masa bodoh, bisa, saya tidak mau tahu, ya bisa. Saya cukup, ya, ibadah ke tempat yang lama, ya normal-normal saja gitu, ya. Terus ya kalau mau perjamuan, ya perjamuan sendiri di rumah, bisa nggak saya lakukan? Bisa, sangat-sangat bisa, ya. Tapi itulah yang saya berkali-kali, ya, selalu diingatkan, ya, bahkan ya seperti yang saya sampaikan ketika mengenai pentahiran, saya diingatkan lagi mengenai kenapa kamu yang saya utus. Makanya saya diperlihatkan 80% kehidupan saya ini adalah orang yang dipilih, ya. Tidak ada, menurut Adoniswa, tidak ada orang seperti saya yang dipilih seperti itu, ya, di dunia ini. Di dunia, ya, bukan bicara di Indonesia saja, tetapi di dunia ini tidak ada, ya. Makanya ketika saya menolak, jangan pilih saya, pilih orang lain, saya bilang. Tidak, engkau harus berteriak, membangunkan, mempelaiku untuk menyambut aku, ya. Itu yang harus kita pahami, ya, kenapa YYRH Ministry ini berdiri, ya. Lalu dikatakan pada zaman Nuh, Yahweh Elohim itu sudah menyampaikan kepada Nuh bahwa air bah akan datang, dan Nuh disuruh mempersiapkan bahtera sebagai wadah untuk keselamatan bagi orang-orang yang sudah siap sedia. Ya, jadi ini, ya, Bapak Yahweh itu juga sudah meminta Nuh untuk mempersiapkan bahtera, ya, supaya orang-orang ini jangan binasa, ya, terkena air bah, ya. Maka dikatakan, tetapi bagi orang-orang tidak siap sama sekali, maka kemunculan air bah akan membawa kematian, ya. Jadi ini sebenarnya hampir sama, ya, dengan apa yang diberitahu kepada saya, ya. Jadi kalau kita tidak mempersiapkan diri, maka kita tidak mungkin di rapture, ya, tidak mungkin, ya. Itu yang disampaikan. Atau mungkin kalau saya nolak seperti saya sampaikan, pasti akan dipilih orang lain, ya. Dipilih orang lain dalam arti saya tidak tahu, ya, bagaimana ininya, ya, cara kerjanya, ya. Artinya apakah orang yang sama seperti saya, ya, yang dipilih oleh YYRH, ya. Tetapi ya itulah, akhirnya ya saya dan keluarga akhirnya menerima, ya, untuk mempersiapkan mempelai-mempelai Adoniswa Hamasya. Meskipun ya pro dan kontra, ya, banyak orang-orang di luar sana yang keberatan, ya, ya tidak apa-apa, ya. Jadi saya bilang, karena mempelai itu bukan milik saya, ya, itu milik Adoniswa, ya.
Jadi hanya Adoni Yeshua HaMashiach yang memilih ya, bukan saya ya. Jadi makanya saya tidak pernah melakukan seperti itu. Saya hanya menyampaikan apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, apa yang saya saksikan. Saya hanya menyampaikan itu ya. Masalah mau tidak mau atau keluar tidak keluar itu bukan urusan saya ya. Saya bisa bilang seperti kemarin ada beberapa yang keluar, saya bilang sudah tidak apa-apa, di sini saja terus ya. Mungkin sekarang belum dibukakan, saya bilang, tapi nanti akan dibukakan pelan-pelan. Tetapi mereka lebih memilih keluar ya, karena mungkin banyak hasutan juga di luar sana ya. Bagi saya seperti saya sampaikan ya, kalau kita sudah menghina orang diutus, maka kan ada firman mengatakan, kalau mereka menolak engkau, maka mereka juga menolak aku, kata Adoni Yeshua HaMashiach ya. Itu ada firmannya loh ya. Jadi jangan main-main ya. Kalau kita menolak orang yang diutus oleh Adoni Yeshua HaMashiach, itu artinya kita menolak Adoni Yeshua HaMashiach. Ini tidak main-main ya. Apapun alasanmu ya, dengan berdalih firman ya, seperti waktu itu mengenai baptisan. Saya maunya baptisan Yeshua. Emangnya kamu tahu baptisan Yeshua seperti apa? Yang dibukakan kepada saya adalah pentahiran. Karena setiap kali saya melakukan pentahiran, ya dulu saya setiap bulan pentahiran, ya itu dikeliling malaikat, ya dan berkali-kali selalu dikeliling malaikat awal-awalnya. Tapi di akhirnya saya ada burung merpati di atas kepala saya. Makanya saya selalu mengatakan, kalau saya bohong, saya dilempar ke lautan api. Kalau memang tidak ada ataupun tidak ada kesaksian yang saya sampaikan, tidak ada burung merpati di atas kepala saya dilempar ke lautan api. Ya, kalau saya bohong memberi kesaksian seperti ini. Ya, ini mimbar ya, ini tempat Maha Kudus. Ya. Artinya apa? Makanya saya selalu tanya, kan selalu saya bilang, kalau engkau tidak bisa menguji roh, tanya gembalamu. Bapak pernah enggak diperlihatkan atau apapun orang-orang mengatakan, oh Bapak dikawal malaikat, Bapak ada burung merpati di atas kepalanya. Makanya burung merpati itu di atas kepala itu kapan? Pada saat baptisan, ya, pada saat pentahiran. Makanya di Yohanes 1 ayat 32 33, yang ada burung merpati, yang ada Roh Kudus di atas kepalanya, dialah yang diberi otoritas untuk membaptis dengan Roh Kudus, ya. Itu artinya ya, makanya itu juga diperlihatkan, dibukakan kepada saya firman itu. Tadinya saya juga tidak mengerti, ya. Jadi itu yang harus kita pahami ya. Makanya dikatakan gini, sebelum air bah datang, ya, manusia melakukan aktivitasnya setiap hari tanpa merasa ada yang perlu dikhawatirkan. Ya. Sebagaimana dikatakan manusia beraktivitas normal seperti makan, minum, membeli, menjual, menanam, membangun, kawin, dikawini. Artinya semua manusia melakukan aktivitas normal tanpa ada yang perlu dikhawatirkan. Ya. Seperti saat ini juga begitu. Ya. Ketika kita merasa tidak ada tidak ada kewajiban ya sebagai penyembah Bapa Yahweh, kita menganggap udahlah, ya kita normal saja kok. Saya juga kan tidak makan dari Pak Henry, ya saya tidak ini istilahnya begitu kan. Jadi kita membenarkan diri kita, ya saya tidak ikut dia juga nggak apa-apa kok, saya pasti rapture, ya nggak apa-apa, silahkan. Kalau memang kau diperlihatkan seperti itu ya nggak apa-apa. Ya itu yang saya selalu sampaikan ya. Melalui media online ini saya selalu sampaikan, kalau engkau menganggap dirimu bisa di rapture dengan caramu sendiri, bukan dengan cara Bapak Yahweh, silahkan. Ya, karena nanti masalahnya adalah rapture itu cuma satu kali selama-lamanya, tidak ada rapture kedua. Kalau tidak di rapture, ya maka engkau akan masuk ke yang namanya masa aniaya, ya masa kesusahan besar. Karena nanti yang dianiaya itu bukan penyembah lain, yang dianiaya itu penyembah Bapa Yahweh, penyembah YHWH, itu yang dianiaya. Ya, makanya tidak ada yang bisa bertahan, yang hanya sedikit nanti yang bertahan. Ya, karena aniaya itu sangat sakit, ya sangat mengerikan. Bahkan dikatakan kematian itu saja menjauh.
Ya, saking mengerikannya, kita dibakar pun tidak mati. Ya, dipotong-potong tubuh kita pun belum mati, tapi itu sakit. Ya, sakit ya. Makanya aniaya sangat mengerikan. Jadi aniaya itu masa besar itu bukan cuma bicara tidak bisa menjual, tidak bisa membeli. Kalau cuma bicara itu ya tidak, istilahnya begini, lebih bagus kita mati tidak makan gitu kan, daripada kita mencoba melakukan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Seperti ada katanya, wah beli tanah nanti tanam tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan. Bukan seperti itu. Ya, kalau cuma sekedar begitu ya tidak usah kita ini kan, itu kan memaksa namanya kan. Ya kita nggak punya uang harus beli tanah, dari mana kan? Seolah-olah kan begitu. Tapi masa aniaya nanti itu ngeri ya, ngeri ya, karena yang dianiaya itu penyembah Bapa Yahweh, penyembah YHWH, bukan penyembah lain. Penyembah YHWH ini di seluruh dunia kurang lebih 100.000 ya, kurang lebih. Nanti yang diselamatkan itu cuma beberapa ratus orang ya. Tetapi yang di rapture itu sangat sedikit ya. Nanti coba kita lihat ya, kenapa sangat sedikitnya di rapture ya. Nah ini, di zaman Nuh yang diselamatkan hanya 8 orang ya, Nuh dan istrinya, 3 anaknya dan 3 menantunya. Bayangkan ini ya. Jadi ini ya yang harus saya sampaikan ya kepada kita ya. Yang dipilih itu Nuh ya, istrinya, anak dan menantunya itu ikut diselamatkan. Padahal sebenarnya istri, anak dan menantunya itu kualitas rohnya atau kualitas hidupnya tidak seperti Noah. Ya, kalau bicara istri berarti keluarga dekat ya, bicara anak juga. Tetapi kalau bicara menantu itu orang lain atau orang-orang yang sekitar dia. Ya, jadi karena satu orang Noah inilah, makanya 7 orang diselamatkan. Yang istilahnya imannya mungkin atau hidupnya tidak sesempurna Noah, mereka diselamatkan ya, gara-gara 1 orang ya. Begitu juga kita ya. Saya bukan mengatakan saya seperti Noah, tidak ya. Saya hanya mengumpamakan, karena saya yang diminta 1 orang untuk mempersiapkan, meskipun misalnya yang ikut saya ini mungkin orangnya tidak seperti saya imannya, ya, tidak seperti saya hidupnya mungkin ya, tapi itu juga diselamatkan. Makanya saya bilang tadi, lihat Noah ya, Noah tadi itu cuma 1 yang dibenarkan, tapi 7 orang diselamatkan. Kita juga bisa seperti itu, cuma 1 yang dibenarkan, mungkin sekitar 30 atau 50 orang diselamatkan. Bukan karena perbuatan kita ya, tapi karena kita percaya bahwasanya YHWH itu meminta kita untuk mempersiapkan diri ya. Ini yang harus kita pahami ya. Lalu berikutnya, sebagaimana zaman air bah di mana manusia diselamatkan hanya 8 orang, maka di zaman akhir terutama saat rapture, maka yang diselamatkan sangat sedikit seperti zaman Noah, tergantung dari iman dan kepercayaan serta persiapan atau siap sedia atau berjaga-jaga sebagaimana disampaikan dalam firman-Nya ya. Artinya begini, seperti tadi saya katakan ya, istri dan anak dan menantunya Noah ini dia orang yang manut. Ya, paham ya? Orang yang manut maksud gini, ketika Noah membangun bahtera, ya pasti kan Noah itu bagi-bagi tugas. Engkau Sem, Ham, Yafet. Terus ya saya nggak tahu nama istri Noah ya atau menantunya. Kamu masak ini. Mungkin kan tugasnya cuma seperti itu gitu ya. Tapi mereka karena patuh ya, mereka patuh dengan apa yang dikatakan oleh Noah, maka mereka diselamatkan. Orang di luar sana mungkin dia akan bilang begini, bah, bukan cuma bilang ya, kita sudah baca juga firman-Nya ya, Dafar Elohim ya. Kan Noah itu dihina-hina. Noah, kamu tuh gila ya. Kamu bangun bahtera itu di atas gunung.
Emangnya banjir itu mau sebesar apa, setinggi apa? Ya dihina Noah ya. Begitu juga sekarang ya, kita dihina. Kamu bilang kamu lebih hebat dari Abraham. Ya, mempelai itu di atas nabi. Kan tadi kita sudah baca. Yang namanya mempelai Hamasyah. Hamasyah itu baru ada di zaman Adonai, Yesua Hamasyah. Sebelum itu tidak ada yang namanya Hamasyah. Berarti kan mereka bukan mempelai Hamasyah. Logikanya seperti itu saja. Ya, seperti tadi juga begitu. Bahkan sebenarnya menurut saya Noah ini sebenarnya lebih gila daripada apa yang saya sampaikan. Karena apa? Karena dia membangun bahtera itu di atas gunung. Ya, orang nggak percaya, ngapain kamu bangun bahtera di atas gunung? Ya, begitu juga zamannya Adonai Yesua. Dia bilang saya diutus, diketawain sama orang Israel. Kamu siapa? Kok berani-beraninya kamu mengatakan kamu anak Elohim? Bahkan kau mengatakan lebih besar dari Abraham. Umurmu saja tidak dari 50 tahun. Kenapa kau bisa mengatakan kau lebih sudah ada sebelum Abraham ada? Jadi bisa dibayangkan ya, orang-orang seperti ini selalu dihina, ya. Seperti saya juga begitu, dihina. Karena statement-statement, pernyataan-pernyataan yang dari Bapak Yahweh yang saya sampaikan, itu tidak diterima oleh orang-orang yang mendengarnya. Ya. Coba tanya, kamu punya gembala. Mungkin mereka hanya dihina karena menyembah nama Bapak Yahweh, bukan yang lain-lain. Ya. Kalau cuma itu ya, itu tergantung orang ya. Tapi kalau dibilang kita di atas nabi dan rasul, wah itu nggak pernah ada ya. Saya pastikan ya, karena ini saya diberitahu ya, tidak ada di dunia ini berani mengatakan di atas nabi dan rasul ya. Mempelainya itu, kita itu di atas nabi dan rasul tidak ada di dunia loh ya. Sekali lagi saya katakan, tidak ada orang di dunia ini berani mengatakan seperti itu. Ya, cuma YYRH Ministry ya. Karena apa? Karena kita mempelainya Adonai Yesua Hamasyah. Jadi seperti tadi, Noah tadi ya. Jadi karena 1 orang, 7 orang ini diselamatkan karena mereka patuh ya. Yang tidak patuh tadi, mungkin ada yang membantu ya. Membantu, tapi ketika disuruh masuk, ketika misalnya Noah udah dikasih tahu nih, kamu masuk ya, nanti air bah akan turun tiba-tiba. Terus tiba-tiba mungkin orang yang sudah membantu ini ngangkat-ngangkat kayu apa, ayo masuk, enggak lah, kalian aja, udah nggak apa-apa lah, saya bantu selama ini, nggak apa-apa. Tapi dia tidak mau masuk, akhirnya dia tertinggal, dan tidak ada istilahnya begini. Dulu banyak orang bilang begini, begitu air bah, ini kan mereka kan berenang nih, berenang terus tinggi air bah itu kan misalnya, terus dia kan ketok-ketok pintunya kan, buka Noah, buka. Tapi kan Noah nggak mungkin buka pintu itu. Nah, mungkin ada orang bilang, wah ini Noah ini tidak berperi kemanusiaan ini. Wah Noah ini tidak ada kasihnya. Kok orang teriak-teriak dibukakan pintu bahtera kok nggak dibuka gitu. Jadi seolah-olah seperti itu. Ya. Jadi sama seperti sekarang juga begitu ya. Jadi kita mencoba mempersiapkan diri ya dengan apa. Makanya saya bilang apa yang saya dengar, apa yang saya saksikan, apa yang saya lihat. Itulah yang saya sampaikan kepada mempelai-mempelai Adonai Yesua Hamasyah. Kalau engkau misalnya memiliki penglihatan yang berbeda, penglihatan lo ya, atau penyingkapan yang berbeda, silahkan ngomong, ya, silahkan. Nah, kita bisa uji kok. Jadi jangan engkau tiba-tiba, nggak benar tuh, nggak benar. Kita langsung menghakimi tanpa kita mengetahui apa yang kita hakimi. Itu berbahaya ya. Karena apa? Karena engkau akan diukurkan dengan ukuranmu ya. Makanya di sini dikatakan kalau kita perhatikan ya, pola penyelamatan manusia dari zaman ke zaman terlihat sangat sedikit yang diselamatkan, hanya hitungan jari tangan ya. Ini ya, kita lihat ya. Mungkinkah miliaran manusia di rapture? Jawabannya tidak mungkin. Karena pola dan manusia yang diselamatkan sejak dari zaman setelah Adam sampai sekarang adalah sama, polanya sama ya. Zaman Nuh yang diselamatkan itu cuma 8 orang.
Zaman Sodom dan Gomora yang diselamatkan cuma 3 orang, Lot dan 2 anaknya. Istrinya tidak diselamatkan karena dia melihat ke belakang, ya. Jadi dia melihat masa lalunya, ya. Ini artinya, ya. Jadi orang-orang yang masih melihat masa lalu, ya, artinya dosanya tidak diampuni, merasa dosanya tidak diampuni, ya itu tidak diselamatkan, ya. Jadi zaman Sodom dan Gomora itu cuma 3 orang. Sedangkan zaman Israel masuk ke Kanaan, ke tanah perjanjian, itu yang lahir dari Mesir dan masuk ke tanah Kanaan perjanjian itu hanya 2 orang. Ya seperti kemarin, ya, kita sudah baca, ya, kita sudah sampaikan daftar ini, ya. Lalu zaman akhir saat ini yang dikuduskan dan yang dirapture juga sangat sedikit, ya. Lalu berikutnya, mungkinkah miliaran manusia dirapture? Tidak mungkin, karena pertama tadi, ya, itu bicara sejarah tadi, ya. Tadi bicara sejarah penyelamatan. Sekarang kita bicara dari pengutusan, ya, atau bicara dari daftar Elohim, ya. Kenapa tidak mungkin? Karena manusia itu masih diikat oleh kutuk dosa, ya, kutuk nenek moyang, kutuk Torah, dan juga kutuk hujatan, ya. Ini yang harus kita pahami, ya. Makanya kemarin kita bicara mengenai kutuk, ya. Kutuk ini sangat kuat mengikat manusia sehingga tidak mungkin dirapture. Dan ini susah diselesaikan kalau tidak mengerti, kalau tidak mengetahui. Seperti kita ketahui, kutuk nenek moyang itu kita berkali-kali baca firman, ya, setiap Sabat, bahwasanya Yahweh Elohim itu adalah Elohim yang cemburu, ya, yang membalaskan, ya, kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga, keempat, bahkan ada lagi keturunan ke-10. Bahkan yang namanya kutuk Torah, ya, kutuk Torah ini bicara kutuk perbuatan baik, ya. Ini juga susah kalau tidak mengetahui cara memutuskannya. Begitu juga kutuk hujatan. Manusia itu gampang sekali menghujat. Mulutnya sedikit-sedikit hujatan, ya, ini juga berbahaya, ya. Hati-hati, ya. Mempelai-mempelai Adonai Somasia dan kita semua mendengar, 3 inilah yang membuat manusia tidak mungkin dirapture. Ini sudah mencakup miliaran manusia, mencakup 8 miliar lebih. Kutuk dosa, kutuk Torah, atau kutuk perbuatan baik, dan juga kutuk hujatan. Lalu kita lihat tadi, ya, pola keselamatan bagi yang dipilih, yang diutus, ya. Nah, ini yang bicara yang diutus, ya, yang ditetapkan oleh YYHEH. Pertama yang diutus itu zaman Nabi, ya. Ini yang saya dibukakan, ya. Nabi yang pernah ada di muka bumi ini dalam kurun waktu 4.000 tahun, ya, sejak zaman Adam sampai sebelum Adonai Yeshua HaMashiach datang, itu kurang lebih 100 orang, ya, mungkin lebih kecil dari 100, ya. Artinya kita hitunglah 100, berarti dalam kurun waktu 4.000 tahun ada 100 orang yang diutus dari YYHEH. Berarti satu orang berapa lama? 40 tahun. Ya, satu orang 40 tahun diutus seluruh dunia, ya, cuma satu orang dalam 40 tahun. Artinya dalam satu generasi. 40 tahun itu bicara satu generasi. Jadi Nabi itu diutus cuma satu orang setiap generasi, ya, dalam 40 tahun. Ya, cuma satu orang diutus dalam setiap generasi. Rasul juga begitu. Zamannya Adonai Somasia yang diutus atau dipilih cuma 12 orang. Ya. Ini yang harus kita mengerti, ya, mengenai pengutusan, ya. Lalu di sini saya dibukakan mengenai yang akan dirapture itu antara 12 dan 100. Ini yang dirapture, ya. Jadi itu adalah kombinasi dari pengutusan pada zaman Nabi dan zaman Rasul, ya. Jadi
ada kemungkinan yang di rapture paling banyak 100 orang. Ya, saya pernah bilang kemarin itu 128 ya. Itu saya punya asumsi pada zaman Noah manusia jumlahnya 500 juta. Padahal sebenarnya zaman Noah manusia sudah ada 1 miliar. Kalau saya pakai rasio 1 miliar, berarti yang di rapture cuma 64 orang. Dan itu benar ya, di bawah 100. Lalu di zaman akhir ini ada 3 ya. Ada pertama yang di rapture, yang kedua yang namanya berjubah putih. Inilah yang disebut dari lolos dari 666, lolos dari masa aniaya. Ini juga jumlahnya antara 12 sampai 100. Ya, sangat sedikit. Ya, bayangkan dari 100.000 yang tetap mempertahankan imannya cuma paling banyak 100 orang. Ya, bisa dibayangkan ya, 100 orang itu artinya yang dianiaya itu sangat mengerikan. Berarti sisanya ini yang tidak diselamatkan, itu mereka tidak bisa mempertahankan namanya, nama YYRA. Mereka akan balik ke nama lama atau ikut sesembahan yang lain, ya. Lalu di zaman akhir itu nanti akan menjadi pemimpin di kerajaan 1000 tahun itu kurang lebih antara 200 sampai 300 orang. Ini bicara jumlah negara dan kerajaan yang ada di dunia, ya. Jadi paham ya? Inilah pengutusan sejak dari zaman Nabi, ya. Jadi bisa dibayangkan yang diutus itu hanya sedikit, sangat sedikit. Makanya saya selalu mengatakan, kalau engkau tidak bisa menguji, engkau tanya. Tanya yang engkau ikuti itu siapa? Tanya. Kalau memang dia bilang dia diutus, klaim dia. Bapak berani nggak bertanggung jawab? Siap masuk ke alam maut atau lautan api kalau Bapak tidak diutus? Kalau dia bilang dia siap, enggak, klaim janjinya. Begitu juga ketika dia mau baptis. Saya baptis kamu, namamu dicatat dalam kitab kehidupan misalnya. Yang nama kita dicatat dalam kitab kehidupan itu bicara baptisan Roh Kudus. Kalau cuma bicara baptisan air itu tidak akan dicatat dalam kitab kehidupan. Ya. Makanya saya bilang, saya tuh dibaptis sering ya. Dulu saya mungkin 5 kali lebih saya sudah dibaptis. Tetapi yang ada Roh Kudus di atas kepalanya cuma 1 orang, ya, dari orang yang membaptis saya. Itu adalah diri saya sendiri, ya. Karena dengan cara pentahiran itu bisa melakukan baptisan untuk diri sendiri. Jadi bayangkan ya, zaman akhir nanti yang diutus adalah 200 sampai 300 orang, ya. Inilah nanti akan memimpin kerajaan 1000 tahun. Ya, ini diambil dari yang di rapture dan yang diambil dari yang lolos dari 666. Ya, bukan diambil dari nabi ya, bukan diambil dari rasul, bukan. Tetapi diambil dari yang di rapture dan yang berjubah putih. Karena di zaman akhir inilah penyelamatan kita adalah sempurna, yang paling sempurna dibanding di zaman Nabi dan Rasul. Ya, ini yang harus kita pahami mengenai pengutusan. Lalu kemudian kita lihat juga ya, ada 2 pattern, nah, ada 2 pola keselamatan yang terjadi pada saat ini. Keselamatan karena sudah ditetapkan oleh YYRA ya, sejak sebelum permulaan dunia. Nah, inilah, jadi ada 2 jenis keselamatan ya polanya. Yang pertama keselamatan karena sudah ditetapkan. Inilah yang sedikit tadi yang saya bilang. Ya, ini sebagai contoh tadi ya, misalnya ada 300 orang. Yang 300 orang inilah yang sudah ditetapkan sejak sebelum permulaan dunia. Ya, yang 300 ini. Memang banyak yang di Firdaus. Ya, ada jutaan, ada puluhan juta. Tetapi mereka itu bukan karena ditetapkan. Mereka itu karena mendapat kasih karunia. Ya, mendapat kasih karunia karena kedatangan Adon Yeshua Hamashiach, dan mereka mengakui tubuh dan darah Adon Yeshua Hamashiach sebagai keselamatan, sekalipun mereka pada saat itu belum mengenal nama yang benar. Ya, mereka tidak mengenal nama yang benar bukan karena
mereka sengaja tidak, tetapi karena Satan menutup mata mereka, mata rohani mereka, sehingga mereka tidak mengenal nama yang benar dan kudus, itu masih diampuni kalau memang benar-benar buta. Maka di Yohanes 9 ayat 41 dikatakan, jikalau matamu buta, dosa itu tidak ada padamu. Tapi jikalau engkau mengatakan kau melihat, maka dosa itu tetap ada padamu. Ya, jadi ketika kita penyembah-penyembah Bapa Yahweh, ya, yang mengatakan mereka sudah melihat, ya, tapi mereka tidak melakukan apa yang diminta oleh Bapa Yahweh, oleh YHWH, itu berarti dosa itu tetap ada pada mereka dan mereka susah untuk di-rapture. Jangankan di-rapture, diselamatkan saja belum tentu. Ya, itu ya mempelai Adonis Mesias. Kalau kita lihat ini ya, bisa bikin gambar ya. Ini di zaman Nabi itu ada sekitar 100 Nabi, zaman Rasul ya lebih besar atau sama dengan 12 Rasul. Di zaman akhir itu antara 12 sampai 100 ya. Kenapa 12 sebagai bilangan paling kecil? Karena kita sudah baca kemarin mengenai 12 tahta. Ya, itu yang paling kecil ya. Kalau ditambah lagi dengan 24 tahta berarti 36. Kalau ditambah lagi sampai yang namanya masa aniaya dan juga di zaman akhir adalah memimpin kerajaan 1000 tahun bersama-sama dengan Adonis Mesias. Inilah penggenapannya ya. Inilah yang namanya pattern ya, pola ya. Jadi tidak mungkin lari dari sini. Tidak mungkin miliaran manusia itu bisa masuk di rapture, apalagi penyembah yang lain mengklaim seolah-olah rapture itu 1:2. Paham ya, 1:2. Tadi 2 orang di tempat tidur, 1 diangkat, 1 ditinggal. Di ladang 1 diangkat, 1 ditinggal. Jadi seolah-olah 50% diangkat, 50% ditinggal. Jadi kalau misalnya dia punya pengikut ada 3 miliar, ya seolah-olah 1,5 miliar itu diangkat, ya tidak ada ya. Itu pengajaran yang tidak benar, tidak sesuai dengan pola penyelamatan oleh Bapa Yahweh, oleh Adonis Mesias, Ruach Kodes dari Samaim. Itu tidak ada ya, seperti itu ya. Ini yang harus kita pahami ya. Kesimpulannya adalah manusia hidup saat ini bahkan sampai akhir dunia jumlahnya sangat besar, miliaran ya. 8 miliar kurang lebih, 8,2 miliar. Rapture adalah peristiwa dijemputnya mempelai kudusnya oleh Adonis Mesias tanpa mengalami kematian atau diangkat hidup-hidup masuk ke Samaim. Ini yang kita harus pahami ya. Rapture itu adalah peristiwa dijemputnya mempelai kudusnya oleh Adonis Mesias secara hidup-hidup ya, tidak mengalami kematian. Mempelai Adonis Mesias sudah ditetapkan sebelum permulaan dunia. Dan untuk inilah Adonis datang ke dunia menumpahkan tubuh dan darahnya untuk keselamatan mempelai kudusnya. Jumlah mempelai kudusnya ini sangat terbatas atau sangat sedikit, karena mempelai kudusnya ini nanti akan duduk di tahta Elohim bersama dengan YHWH. Dengan kedatangan Adonis Mesias ini, banyak manusia lain yang bukan mempelai kudusnya juga diselamatkan. Dan itulah yang disebut keselamatan dengan kasih karunia-Nya. Jumlahnya besar ya, bisa mencapai puluhan juta manusia. Ya, ini karena kasih karunia. Jadi bukan mempelainya ya. Dan mereka ada di Firdaus saat ini. Nanti di dalam penciptaan baru, mereka nanti ada di bumi baru ya. Bukan di Yerusalem baru, tapi di bumi baru. Lalu mempelai kudusnya akan duduk bersama YHWH di tahta Elohim dan akan mendiami Yerusalem baru ya. Inilah pola keselamatan. Kenapa tidak bisa miliaran manusia itu di rapture ya? Karena
polanya seperti itu ya. Sejak dari zaman Nabi itu tidak lebih dari 100 orang. Sementara pengutusan Nabi itu ya, itu satu Nabi satu generasi ya, sangat sedikit ya. Begitu juga di zaman akhir ya, hanya satu atau dua ya, pokoknya cuma sedikit ya, satu dua lah gitu ya. Saya tidak tahu kalau apakah, tapi kalau berdasarkan penglihatan yang saya lihat, karena kedatangan Adoni Yeshua Mashiach itu kan sekali untuk seluruh dunia ya, tidak ada kedatangannya diperlihatkan ke si A terus ke si B, tidak ya, itu semua sama ya. Makanya saya bilang kalau ada ya orang yang juga diperlihatkan hal yang sama dan dia diutus untuk mempersiapkan mempelainya, silakan ya, silakan ketemu saya juga boleh ya. Itu yang harus kita pahami ya. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Bapa Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonai Yeshua Mashiach Wirwa Kodes memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelai di rapture masuk ke Samayim surga kekal Yerusalem baru. Haleluya, amin. Kita bersatu dalam doa. Haleluya. Kami mengucap syukur Bapa Yahweh pada sabatmu hari ini. Kami ini sudah beribadah, kami ucap syukur atas dafar Elohim, dafar Adoni Yeshua Mashiach yang sudah kami dengar dan yang sudah kami bacakan. Biarlah dafarmu Adoni Yeshua Mashiach senantiasa menjadi rema dalam kehidupan kami dan berbuah-buah 30, 60 bahkan sampai 100 kali ganda. Dan nama Bapa Yahweh, nama Adoni Yeshua Mashiach, nama Ruach Kodes senantiasa dipermuliakan di dalam setiap ibadah kami dan dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Dan juga sebentar kami akan menyatu dengan Engkau Adoni Yeshua Mashiach melalui tubuh dan darah-Mu. Dan juga kami akan dikuduskan dengan minyak kudus-Mu. Dan biarlah kekudusan-Mu, kebenaran-Mu, kemuliaan-Mu senantiasa menguduskan kami, membenarkan kami, dan memuliakan kami menjadi mempelai kudus-Mu Adoni Yeshua Mashiach. Sehingga nanti ketika Engkau datang Adoni Yeshua Mashiach, Engkau datang menjemput kami mempelai kudus-Mu dari Yerah Ministry. Kami semua terbang kawan-kawan masuk ke dalam kerajaan Samayim pada pesta perjamuan anak domba di rumah Bapa Yahweh Elohim Sebaot sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa Yahweh, kami sambut tubuh dan darah Adoni Yeshua Mashiach dan juga minyak kudusnya. Haleluya, amin.